Nah guys, ini dikerjakan oleh 12 animator dari SMK Negeri 41 Jakarta. Jadi yang bikin Mas B semuanya bikin chibi warnanya hijau. Ada 4 orang. Kemudian yang bikin Risa, chibinya warnanya pink. Ini mereka bikin sendiri ya guys. Lalu khusus yang Hikaru, jadi warnanya biru semua. Nah ini yang mengerjakan 12 anak SMK kelas 11 yang kemudian selama kelas industri mereka mengerjakan ini. Kelas 11 industri, studi dari SMK Negeri 41, kemudian ini kaprodinya, ini guru pembimbingnya, dan mereka semua adalah peserta kelas 11. Nah, Prisa ada orangnya, Hikaru ada orangnya, Chiba Animation dari Malang yang bikin Lala tadi ya. Oke. Nah guys, sampai sini adakah yang mau nanya? Ini sebetulnya lanjut lagi ada yang tentang apa? Tentang tahu haji, tapi kayaknya aku jawab ini dulu ya, pertanyaan dari kalian ya. Oke. Nah, satu-satu kali ya guys. Tadi udah ya, yang tidak terjebak sama style orang lain nggak ada masalah. Mau tanya apakah keluar dari topik ini yang apa? Tadi udah ya, membuat karakter yang mudah diingat oleh penonton, lalu bagaimana memperoleh storytelling. Nah, ini pertanyaan bagus banget karena storytelling itu terus terang menurut aku paling susah. Kalian bisa bikin gambar bagus, tapi kalau ceritanya nggak bagus kan nggak kena juga gitu ya. Makanya storytelling itu belajarnya nggak gampang, dan kalau buat saya pribadi mendingan saya minta temen yang biasa nulis cerita daripada aku sendiri nulis cerita gitu. Lalu secara visual kuat dan mudah diingat, ya menurut Zara karakter apa yang paling mudah dan paling mudah diingat? Biasanya dari warnanya, dari bentuknya, dari stylenya. Tapi tergantung sih, kan nggak bisa kita sekali bikin langsung penonton suka gitu ya. Kayak gini aja, aku udah bikin banyak tapi mungkin nggak semua orang inget. Cuman Mas B-nya orang inget, tapi yang karakter lain orang nggak inget. Makanya pas dibikin versi versi anime pun mungkin nggak semua orang tahu. Tapi yang jelas pada saat bikin versi anime, anak-anak SMK lebih gampang mengerjakan. Apalagi yang bikin GB. Karena mereka sudah terbiasa lihat dan terbiasa bikin gitu ya. Jadi nggak masalah sih. Kita bisa kayak lakukan dulu di publish di Instagram atau di YouTube, kemudian cari pendapatnya para penonton, baru kita benerin lagi. Jadi kita juga nggak bisa sekali bikin karakter langsung sempurna gitu kan. Kalau banyak masukan ya nggak ada masalah. Nanti dibenerin atau ditambahin dan seterusnya. Mas B off topic kemarin kan sempat rame tuh manfaat windbreaker yang menjiplak orang lain, tanggapan Mas B gimana? Aku malah nggak tahu nih. Maksudnya Mbak Intan boleh nanya, windbreaker itu punyanya siapa? Yang menjiplak itu siapa? Kitanya atau orang lain? Oke, lanjut lah ya. Uh, intinya sih sebenarnya jiplak menjiplak sebetulnya intinya gini. Kalau referensi kan berarti bukan jiplak ya guys. Misalnya referensinya dari film apa itu nggak masalah. Cuman maksudnya jiplak itu benar-benar filmnya sama persis, karakternya sama persis, ukurannya sama persis, gerakannya sama persis. Ya itu namanya jiplak gitu loh. Tapi kalau semuanya dirubah itu cuma sebagai referensi nggak apa-apa gitu ya. Perkara jiplak menjiplak ini nantilah ada orangnya yang ngurusin ya. Kalau buat aku sebenarnya jiplak kalau misalnya gambar dua dimensi kan memang kita perlu jiplak frame sebelumnya itu nggak apa-apa. Tapi kalau menjiplak karya orang lain dan lain-lain, selama apa ya, selama dia nggak dipublish untuk umum buat latihan sendiri boleh aja. Tapi kalau udah jadi milik umum, dipublish ke semua orang, nah ya dia harus bertanggung jawab sama kerjaannya kan. Ya dong. Kalau orang tahu oh ini jiplak terus langsung ditunjukin semua bukti-buktinya. Ya udah ajuin aja ke hukum gitu loh. Ya, segampang itu sih. Dan oke lanjut ya guys. Berarti solid drawingnya harus kuat terlebih dahulu Pak, baru bisa style macam-macam. Sebetulnya
bisa ya bisa enggak sih. Cuman maksudnya solid drawing itu kan memang basic ya. Biar kelihatan bahwa apa karakternya itu ada volume, bisa muter dan lain-lain. Jadi kalau style kan sebetulnya gambar apapun bisa kita rubah. Oh ini gambar yang sama tapi style yang beda gitu. Ya benar sih yang Mas maksud bagi apa solid drawing dulu baru style bisa juga. Atau misalnya stylenya style flat kayak apa kayak short park. Ya udah nggak usah harus bikin solid drawing nggak apa-apa karena gepeng-gepeng miring gitu. Sebetulnya nggak apa-apa juga tapi jadi tergantung style. Tapi umumnya adalah kalau solid drawing sama apa anatominya kita udah bagus biasanya style apapun lebih mudah gitu ya. Ke Aliyah siapa? Berarti sih Pak, apakah nanti boleh membagikan sedikit mengenai pengalaman bagaimana Bapak mulai juli dalam animasi dan nanti akan ada di pembahasan. Hmm, boleh sih nanti dikit aja kali ya. Nanti kalau kelamaan malah kalian bingung. Terus Hikaru Aswin punya EP Lala bener. Mas Hikaru studionya apa ya? Yang di Malang jadi pengen Jiva bener. Oh ini udah pada tahu. Nanti rekamannya ada Pak. Iya ada. Nanti aku pun akan bagikan rekamannya di YouTube. Cuman kalau panjang lebih dari 1 jam aku potong-potong biar pendek-pendek gitu ya. Setengah jam itu. Permisi Mas, kalau kita mau bikin portfolio tentang animasi apakah isinya harus output karyanya atau kita fokus saja ke bagian gitu? Oh, sebetulnya paling gampang ya kita mau apa? Mau ngelamarnya kemana? Misalnya kalau dibutuhkannya membuat desain karakter, ya kalian nggak usah bikinin apa in between-nya, sketsanya, terus kemudian apa gerakan animasi. Justru kalau kalian butuhnya ini apa desain karakter, mungkin kalian tunjukin sketsa tadi yang nanya sketsa ya. Sketsanya ini ideku karakter atau apa bentuk benda ini dan jadinya seperti ini. Malah nggak apa-apa. Jadi karena kan tujuannya kita mau masuk ke yang nyari bagian karakter desain kan. Jadi contohnya yang kita tunjukkan karakter desain yang udah kita buat dan kita tunjukkan prosesnya gitu. Nah kalau dia mintanya karakter desain kalian nggak perlu ngirim storyboard gitu kan. Tapi kalau dibutuhkan storyboard ya udah nggak usah dibikinin karakter desain. Bikin aja ini contoh filmnya, ini storyboard yang kalian bikin. Jadinya seperti ini gitu. Jadi intinya portfolio yang diperlukan adalah portfolio yang sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Maksudnya kalian pengennya bikin in between, tapi kalian ngirim semua karakter desain, ngirim storyboard, ngirim segala macam, ya nggak penting lah. Kan mau in between doang, jadi bikin in betweennya aja gitu ya. Jelas ya guys ya. Mau tanya portfolio seperti apakah yang akan diterima studi, apakah ada kriterianya, dan apa yang harus dilakukan lulusan SMK baru bisa terlibat ke proyek-proyek film. Oh, portfolio yang seperti apa yang akan diterima studio, kriterianya. Apa yang harus dilakukan lulusan SMK baru untuk bisa terlibat proyek-proyek film. Nah, eh, kalau pemula biasanya jadi in-betweener dulu ya Pak. Setahu saya in-betweener gajinya di bawah key animator. Ya kalau kemampuannya udah bisa key ya, langsung bikin key juga nggak apa-apa. Tapi yang namanya belajar kan harus dari bawah. Tapi kalau seseorang itu sudah mampu, sudah bisa bikin macam-macam, silakan aja. Tinggal kasih contoh portfolio. Nah, balik lagi portfolio itu tergantung kebutuhan dari studionya tersebut. Kayak tadi ya, kalau dia butuhnya bagian key, ya udah kalian bisa bikin contoh key yang dibuat dan contoh hasilnya. Tapi kalian nggak perlu bikin contoh-contoh karakter yang kalian desain karena butuhnya key. Kalau butuhnya tadi karakter desain ya contoh karakter yang sudah pernah dibikin. Artinya sebenarnya semuanya tergantung pada lowongannya di bidang apa gitu. Nah kalau kalau biar bisa diterima studio, langsung dilihat dulu studionya udah mengerjakan apa, karakternya kayak apa, kerennya seberapa. Jadi kalau kita mau ngelamar ke studio itu ya usahakan karya kita tuh mirip-mirip atau lebih bagus daripada studio itu. Kalau karya kalian jauh di bawah studio itu ya kemungkinan kecil kan buat dilirik. Nah kalau untuk terlibat proyek-proyek film ya tinggal apa memperluas apa networking ya. Jadi misalnya
ikutan kayak gini atau ikutan apa workshop atau kalau misalnya ada pameran atau ada acara yang apa seminar di mana terus kita ketemu sama orang-orangnya atau ada pemutaran film atau ada festival dan lain-lain sehingga kalian akan ketemu banyak orang dari situ kalian bisa kenalan dengan sutradara atau yang bikin film lalu kalian bisa tunjukin nih loh murid-muridku atau aku sendiri pernah bikin kayak gini-gini kira-kira oke enggak nah siapa tahu kebetulan mereka lagi butuh itu kalian bisa terlibat dalam proyek film jadi kalau pemula tadi nggak harus in between sih kan misalnya in between umumnya gitu biasanya kalau masalah gaji ya mau jadi produser aja pak paling gampang produser pasti duitnya lebih banyak dibanding yang lain tapi balik lagi kan masalahnya bukan masalah nyari gaji loh balik ini untuk teman-teman semua ya animasi itu kita nggak bisa ngukur apa pakai duit dalam artian kalau gajinya segini gambarnya kayak gini kalau gajinya segini gambarnya lebih jelek ya nanti orang lain akan mikir wah percuma nih sama ini harus bayar mahal gitu. Jadi sebenarnya balik lagi, justru kerjaan kita yang bisa menimbulkan harganya berapa gitu. Makin bagus kerjaan kita, pasti orang lain yang akan menggunakan jasa kita juga mikir, wah ini karyanya bagus, mungkin harganya lebih mahal daripada yang karyanya biasa aja gitu ya. Aku lagi zoom. Nah, Mas B izin bertanya, software tools apa yang paling direkomendasikan untuk pemula belajar animasi 2D secara efisien? Nggak ada yang efisien, semuanya harus pelatihan. Enak aja. Misalnya kalian mau kayak AI, tinggal pencet jadi. Iya, AI bisa dipakai untuk konsep, tapi kalau udah untuk filmnya nggak bisa. Nanti dia berubah terus gitu loh. Kemudian, jadi kalau sebetulnya software atau tools itu umum sih yang dipakai aja apa. Misalnya Adobe Animate, kalau mau bisa Toon Boom ya lebih bagus lagi karena Toon Boom itu di luar Indonesia banyak sekali, tapi di Indonesia jarang yang bisa. Terus misalnya bisa pakai CSP, Clip Studio Paint, atau pakai apa Procreate, whatever, no problem. Jadi tidak ada cara yang efisien. Yang ada adalah kalian harus belajar, harus diulang, practice makes perfect gitu ya. Kalau kalian pernah bikin sekali lumayan daripada nggak pernah bikin tapi ngaku-ngaku. Kalau kalian pernah bikin 10 kali, minimal dari 10 adalah satu yang bagus. Nah, kalau kalian pengen bikin 10 yang bagus, berarti kalian harus pernah bikin 100 kali supaya dapat 10 yang bagus. Caranya cuma itu. Itu cara belajar yang sangat efisien. Jadi kalau kalian nggak terlibat, kalian nggak pernah apa, nyoba sendiri, jangan harap karya kalian bisa jadi bagus. Ya, oke. Mas Pandu, halo, hai. Halo, ya Mas Bambi, Sorry, sorry. Oh, gimana? kira-kira apa? Waktunya gimana? Ya masih bisa sih Mas. Ini materinya masih panjang atau bagaimana Mas Bambi? Sebetulnya ya apa? Aku cut aja, tapi paling nggak ini. Kalian kelihatan ya ini. Masih kelihatan kan nih, Mas? Oh masih Mas Bambi aman. Oke. Nah, yang apa? Kalau kalian nanti mau mau kontak-kontak atau mau nanya-nanya, silahkan ke sini ya, guys. Jadi aku ada @Bambi Gunawan itu ada di YouTube juga, ada di Bstation juga. Bstation ini malah khusus untuk tutorial animasi 2D, sedangkan @Bambi Gunawan itu ada di TikTok dan juga ada di apa? Ada di IG apa? Instagram, TikTok, YouTube itu namanya semuanya sama @Bambi Gunawan. Jadi kalau kalian pengen apa? Pengen kontak-kontak silahkan ke sini. Masih ada pertanyaan nggak tadi? Ya Oke. silakan Mas. Terakhir kali Ah, ya, Mas. Bentar, tadi ada yang jawab. Coba pakai Krita, Virel Paka atau pensil 2D aja kalau mau yang gratis. Oh ya itu pensil 2D itu gratis atau pakai yang apa? Eh, Grace Pencil itu ada di dalam Blender. Jadi Blender 3D itu ada 2D-nya juga. Banyak kok yang gratis-gratis. Kalau buat nyobain sih no problem gitu ya. Terus Tarici Rici Joelino, terima kasih ya, thank you sama-sama. Mas, bagaimana cara menentukan komposisi warna full karakter yang sesuai? Nah,
komposisi warna per karakter nggak sesuai. Apa ada aplikasi mudahnya? Nggak ada, Mas. Mesti nyoba sendiri. Tapi yang penting sebenarnya paling gampang adalah bikin komposisi warna atau mesti ngerti warna itu filosofinya apa sih. Misalnya merah itu lebih ke berani, ke ceria, ke segala macam. Sementara hitam itu lebih stabil, lebih murung, dan seterusnya. Nah, kalau kalian sudah tahu itu tinggal pindahin ke warna. Contohnya karakter Mas B yang apa? Yang kalau ini kan rame ya, banyak banget. Yang bertiga tadi itu sebenarnya konsepnya kayak RGB ya guys, red, green, blue. Jadi si apa? Si Mas B-nya warnanya hijau, si Hikaru warnanya biru, sementara si Prisa pink, merahnya jadi pink. Jadi kebetulan aku cuman ya udah lebih gampang RGB dan kalian ingatnya lebih mudah juga. Pokoknya yang tiga warna itu misalnya. Atau misalnya kalian bikinnya eh, warna turunan. Jadi misalnya dari kuning, oranye, merah. Itu kan jadi satu gradasi yang nyambung. Atau juga kalian bisa bikin warnanya komplementari. Jadi warna yang nyebrang, hijau dengan merah, kemudian oranye dengan biru, lalu kuning dengan ungu. Itu namanya complementary color. Jadi coba pelajari turunan warna, terus dari situ kita cobain dikit-dikit gitu. Perkara nanti detailnya nambah warna apa sedikit gak apa-apa. Yang penting warna besarnya ketahuan. Jadi kita langsung oh si Mas B itu hijau, padahal celananya kan biru. Ada kuningnya juga. Tapi hijau tuh yang paling dominan gitu ya. Jadi kalau kalau nentuin warna mesti coba dulu ya Mas. Kayak misalnya karakternya diwarnain berapa macam terus dijejerin, terus tanya teman-teman atau bikin kayak apa quiz di dalam Instagram atau di sosial media. Dari tiga warna ini mana yang kalian suka, kenapa gitu loh. Nanti kan dapat jawaban banyak dari penonton gitu ya. Oke, lanjut ke Mbak Zara lagi. Mas B izin bertanya, menurut Mas B, kalau aku mau jadi komikus full time, lantas langkah realistis pertamanya apa ya? Lebih baik aku ikut lomba dulu, posting di platform gratis, atau langsung pitching ke penerbit? Kalau soal portfolio perlu dimulai dari mana? Nah, aku nanya balik, Mbak Zara sendiri udah punya karya belum? Boleh pakai mic jawabnya aja langsung, atau mau ketik? Halo? Oke, intinya gini, kalau mau jadi komikus full time ya mesti tahu komikus itu ada platform apa aja, misalnya Ciayo lah atau apa, atau mau bikinnya sekarang lebih ke webtoon. Komiknya kan udah jarang, jadi webtoon ya berarti mesti cari cari apa? Cari komunitas webtoonnya. Terus kalau mau belajar webtoon di mana, webtoon itu kayak apa, bedanya sama komik itu apa, dan webtoon itu jauh lebih kompleks ya guys. Terus saya sendiri lagi belajar webtoon. Ini Zara mau ngomong atau siapa nih? Nah, silakan Saya, Zara. Hmm, saya cuma bertanya bisa. kalau soal karya saya punya, maaf. Kalau soal karya saya punya, cuman saya bingungnya intinya gini kayak apa namanya? Lebih bagusnya berkontribusi lewat yang gratis dulu atau yang langsung kirim ke penerbit gitu. Jadi Nah, kira-kira kalau aku langsung ya nanya, penerbitnya itu butuh apa? kayak Tahu nggak? saya Tahu kurang nggak? tahu. Makanya aku nanya dulu, kalau mau ngirim penerbit, penerbitnya itu butuh apa? Standarnya kayak apa? Mbak udah tahu belum? Sudah sebenarnya dari sebagian besar saya sudah tahu, cuman saya masih kurang ini aja, kurang apa ya? Intinya cuman kayak kurang kurang apa ya? Kurang Kurang yakin, kurang pede, atau jadi minta gini apa? jawabanku ya. Sebetulnya semua hal bisa Mbak lakukan. Mau ke penerbit boleh, mau platform gratis boleh, mau ikutan lomba boleh. Karena sebetulnya semuanya justru memperkuat keadaannya Mbak sebagai komikus gitu loh. Apalagi kalau Mbak pernah menang lomba itu kan tinggal ngomong, aku yang menang lomba ini loh, karyaku ini. Dan ini karyaku yang lain yang nggak dilombakan. Atau misalnya kalau masuk platform gratis, kan bisa langsung ngasih link misalnya, aku bikin komik kalau mau lihat nih loh linknya. Kalian bisa cek, bisa lihat, terus bisa kasih komen. Kalau kayak misalnya animasi bisa klik YouTube misalnya. Nah kalau penerbit tadi,
biasanya setiap penerbit punya peraturan sendiri-sendiri dan itu nggak bisa dilanggar. Artinya kayak waktu aku mau bikin buku di di Gramedia atau di Alex Media itu aturannya banyak banget gitu loh. Jadi kita nggak bisa cuman, nih bukuku tinggal cetak ya. Oh, dia harus pakai layout artis dulu mas, harus jumlahnya segini mas, halamannya harus begini, harus begini, harus begini. Dan persyaratan itu yang Mbak sendiri harus tahu persis gitu loh. Kita nggak bisa cuman langsung ke penerbit, nih cetakin ya. Lah mereka nggak butuh. Atau kebutuhannya kebalik. Kamu bikin berapa halaman? Bisa nggak kalau kamu bikin komik 120 halaman, setiap bulan terbit. Atau setiap 3 minggu terbit. Atau 2 minggu sekali terbit. Biasanya penerbit akan langsung nanya itu. Dia nggak mungkin cuman Mbak bikin satu karya abadi yang 3 tahun nggak pernah ganti-ganti. Terus penerbitnya cuma nanya, oke, kalau aku terbitin ini bisa nggak? Lanjutannya apa? Nantinya gimana gitu. Jadi penerbit juga nggak bakal cuma terima. Ya udah terbitin aja kan pakai duit. Oh ya, kira-kira gitu. Menjawab nggak Mbak? Halo? Oke, lanjut lagi ya. Mas B, kapan-kapan kalau webinar demo karakter. Ada Mas di dalam YouTube-ku banyak kok. Ada contoh cara bikin sketsa dan lain-lain. Kak, aku punya karya seri sendiri. Ya terus kenapa? Seriesnya sudah sendiri atau ada kak yang udah lihat misalnya keluarganya, teman-temannya, bestinya? Halo Ya Kak, udah kalau, halo Kak, ini aku. Oh ya, by the way, kalau mau buat seriesnya seperti mau buat animasi, mau buat komik, tapi kadang-kadang ragu-ragu takutnya ini gimana. Aku mau buat series, tapi nama karakter itu sempat dipresentasi nama referensi dari dunia nyata. Tapi soalnya aku takut kalau ragu-ragu kalau orangnya nggak menyukain karya. nah kalau takut ngapain? Ya udah nggak usah dikeluarin. Kalau mau Aduh. beraniin, kalau mau berani dong. Misalnya ketemu temen dulu, temen satu sekolah, temen satu temen mainnya, kalau jalan-jalan kemana, atau saudara, atau orang tua. Pokoknya tunjukin dulu ke beberapa orang terdekat. Kalau mereka udah bisa menikmati, mereka ngerti dan lain-lain, nah mulailah publish di sosial media misalnya. Nanti kalau udah punya seriesnya udah bagus, terusin lagi. Karena kan kadang-kadang kalau kita bikin sendiri, ya udah sendiri doang kan. Justru kita butuh masukan dari beberapa orang gitu. Terutama orang terdekat gitu ya. Kira-kira gitu menjawab nggak? Udah terjawab, Pak. Kak, Oke. udah. Thank you, thank you. Oh, Mas Ricci pernah baca buku animasi Mas? Iya, aku cuman baru bikin 5 buku dan mungkin nanti Oktober aku akan launching buku di acara Craft di Jogja. Tanggal 28 Oktober sampai dengan 1 November. Permisi, izin tanya terkait pipeline produksi animasi 2D. Kenapa Nadela? Mau nanya apa? Dulu. Gak lanjut nih, ya udah. Oke, Mas Pandu aku balikin. Kayaknya udah cukup ya. Oke, Mas Bambi, siap. Eh, Terima kasih banyak nih, Mas Bambi ya, untuk sharing-sharingnya yang sangat-sangat insightful untuk teman-teman di sini. Nah, karena kita sudah sampai di penghujung acara, seperti yang tadi aku sampaikan ke teman-teman, silakan untuk isi form feedbacknya. Jadi nanti dari form feedback ini kami akan mendata ulang untuk nanti di hari Senin kami akan kirimkan materi presentasinya Mas Bambi tadi dan juga live recordingnya. Kemudian juga teman-teman IDS itu punya grup WA community. Jadi untuk teman-teman yang memang punya ketertarikan di bidang atau di dunia kreatif, ingin mendapatkan info-info terupdate terkait event-event di industri kreatif, boleh banget klik gabung di IDS Community. Nah, teman-teman bisa dilihat ya di dalam kolom komentar sudah saya sertakan link untuk mengisi form feedback dan juga jika teman-teman ingin gabung di community IDS, boleh banget untuk join di grup WA. Seperti itu. Nah, karena kita sudah sampai di penghujung acara, maka webinar ini akan saya tutup. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah join di webinar ini dari awal sampai akhir. Kemudian juga tentunya untuk Mas Bambi, gitu ya, sebagai Sama-sama. pembicara kita yang sangat-sangat mantap, memberikan inspirasi dan semoga
ini juga Amin. menjadikan teman-teman lebih yakin untuk terus mendalami bidang animasi. Semoga nanti bisa sesukses Mas Bambi, punya karya banyak seperti Mas Bambi, bahkan meluncing buku yang udah 5, besok Oktober jadi 6 ya Mas Bambi. Oke, Siap. kalau begitu sampai jumpa teman-teman di webinar selanjutnya. Semangat terus berkaya, dan happy weekend untuk kita semua. Thank you, bye-bye. Mari Mas Bambi. Yuk, dadah.